Halo Itin, boleh minta Oh, iya. share screen? Iya, Kakak. Udah. Oke. Dipersilakan untuk share screen Kakak Ruth. Oke. Thank you Itin. Sama-sama. Halo, Kakak Ruth. Oh. Sorry, belum buka mic. Iya. Apakah sudah keluar ayatnya? Udah. Oke. Jadi ini kita punya ayat pertama pelajaran kita hari kemarin. Dan kita mau tanya Mak Linda di Sonder, ayat ini di mana berlakunya, Mak? Bentar yuk. Oke, Mak. Ayat pertama. Revelation 12:10 itu berlakunya dengan depan. Oh, itu. Bentar yuk. Ini di mana nih? Ini. Oh, kayak salib ya, yuk. Oke. Terima kasih, Mak. Kenapa, Mak, jawab kayu salib? Apa yang menunjukkan kayu salib dari ayat ini? Itu ya. Bentar. Salvation ya, yuk. Oke, salvation ya, Mak. Ya. Ada kata salvation. Oke. Kalau ada kata salvation, dan di ayat ini dikatakan salvation-nya datangnya kapan, Ma? Now. Now. Artinya now-nya ini sama dengan apa? Sekarang ini. Apakah ayat ini berlakunya sekarang atau tadi Ma bilang? Kayu salib. Artinya now menunjukkan sekarang waktu di kayu salib, salvation datang. Begitu kan, Mak? Di kayu salib, now menunjukkan kayu salib, salvation datang. Nah, salvation itu dia punya arti, salvation ini dia punya arti adalah keselamatan, kan? Ya, yuk. Lalu pertanyaannya,
Siapa yang selamat di kayu salib? Kita mau tanya sama Tante Dia. Selamat pagi, Tante Dia. Pagi, Yud. Oke, Tante, kita mau tanya siapa yang selamat di kayu salib? Sesuai pelajaran kemarin Tuhan Yesus, Yud. Kenapa Tuhan Yesus yang selamat di kayu salib? Karena yang diselamatkan itu kan yang tidak berdosa ya, dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak berdosa, yang menurut hukum sampai mati. Lalu kenapa Tuhan Yesus yang diselamatkan kalau Tuhan Yesus nggak pernah berdosa? Karena Tuhan Yesus menunjukkan teladannya gitu ya. Betul ya. Karena Tuhan Yesus nggak berdosa, itu aja yang saya tahu kemarin. Oke, Tante Dia. Kalau gitu kita mau tanya Kak Chen. Selamat pagi, Kak Chen. Pagi, Yud. Kak Chen, apakah Kak Chen setuju yang selamat di kayu salib adalah Tuhan Yesus? Iya, setuju. Apa Kak Chen ada mau tambahkan? Tuhan Yesus saja atau ada dia punya tambahan atau sudah cukup? Iya, Tuhan Yesus ya. Bagaimana Kak Chen? Suaranya kecil. Bisa dengar? Ya sekarang sudah bisa. Yang selamat di kayu salib Tuhan Yesus. Terus apa lagi ya, Yud? Oke. Apakah kita mau apakah ingat kemarin yang selamat di kayu salib adalah Tuhan Yesus sebagai apa? Manusia. Oh, iya. Sebagai manusia. Kenapa Tuhan Yesus sebagai manusia yang dikatakan selamat di kayu salib? Karena kita mau tanya karenanya sama PT Maladofok Sorong. Selamat pagi, apakah bisa dengar? Oke, kalau gitu kita mau tanya. Pagi, Yud. Pagi, kita mau tanya, kenapa dikatakan Tuhan Yesus sebagai manusia yang selamat di kayu salib? Karena apa? Halo, karena halo, bisa dengar? Bisa. Karena dialah satu-satunya korban yang hidup, yang memberikan contoh bagi orang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita mau tanya, Opa, selamat pagi, Opa Johan. Apakah Opa Johan setuju? Pertanyaannya siapa? Coba diulangi pertanyaannya, Yuk. Karena siapa yang selamat? Atau kenapa Tuhan Yesus sebagai manusia yang dikatakan selamat di kayu salib? Karena apa? Karena dia adalah satu-satunya manusia yang hidup di dunia yang tidak berdosa. Yang tidak bercela ya. Oke. Dan manusia, Opa, kalau kita bilang Tuhan Yesus sebagai manusia, kalau manusia biasa itu memiliki apa, Opa? Memiliki propensity jatuh, jadi acquire propensity, jadi dia manusia secara umum sudah berdosa. Tapi Tuhan Yesus kecenderungan ada, tapi dia tidak menuruti kecenderungan yang ada. Itu dia.
Jadi, kenapa yang selamat di kayu salib adalah Tuhan Yesus sebagai manusia? Berdasarkan pelajaran kita kemarin, karena sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa saja berdosa karena manusia biasa memiliki apa? Memiliki natural propensity. Jadi natural propensity kan? Iya. Dan kalau dilayani menjadi dosa. Tapi Tuhan Yesus buktikan kalau dia tidak pernah layani dia punya apa? Kecenderungan berbuat dosa. NP-nya. Dan dia buktikan sepanjang kehidupannya sampai di kayu salib, apa yang terakhir dia tolak untuk dia nggak mau layani dia punya. Yang juga kakak. Juga kan? Sampai di kayu salib, Tuhan Yesus tolak minum cuka yang diberikan. Tentara Roma. Dan ini kita mau tanya Itin, di mana Tuhan Yesus buktikan bahwa sepanjang kehidupannya dia nggak pernah layani NP-nya, bahkan sampai di kayu salib, sampai cuka pun Tuhan Yesus nggak mau tolak untuk minum cuka. Ayatnya di mana Itin? Sampai mati. Itu Filipi ya kak. Filipi 2 ayat 8. Berapa? 2 ayat 8. Itu dia. Obedience unto death, bahkan Dimana Tuhan Yesus sebagai manusia, ini kita masih bicara Tuhan Yesus sebagai manusia, being fashioned as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Tuhan Yesus buktikan sebagai manusia, dia menurut sampai mati. Nah, oke. Yud. Ya, Opa. Jadi temptation terakhir buat Yesus adalah farmakia. Itu. Yaitu untuk merusak tubuhnya. Itu the last temptation ya. Dan dia menangkan ya. Oke. Ini kenapa dikatakan sama dengan farmakia? Iya, karena dia something yang defile kan, dia semuanya dia defile the flesh, the temple of God, di mana temple of God adalah kita punya human body kan? Iya. Human body. Dan ini adalah last temptation, itu dia. Dan Tuhan Yesus, walaupun dia sudah di kayu salib dan menahan semua sakit fisikalnya, dan juga dibebankan oleh dosa manusia, dia tetap jaga dia punya mind atau dia punya brain, di mana itu adalah satu-satunya alat komunikasi dengan surga. Dia tetap jaga dia punya mind tetap pure, dan dia tetap bisa discern bahwa waktu diberikan cuka dia nggak mau minum. Oke.
Nah, kalau kita lihat selanjutnya, artinya sejauh ini kita dapati bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia lah yang diselamatkan atau yang selamat di kayu salib. Tapi kalau kita lihat di Matius 1 ayat 21, kita buka dia punya ayat. Matius 1 ayat 21. Dikatakan selamat itu selamat dari apa? Dosa. Dari dosa. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah berdosa, Itin? Tidak. Tidak, Kakak. From sins. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, kan? Dosa. Lalu, artinya apakah kita bisa bilang kalau Tuhan Yesuslah yang diselamatkan karena Tuhan Yesuslah yang diselamatkan, tapi berdasarkan Matius 1 ayat 21, kata diselamatkan itu konteksnya selamatkan dari sorga. Jadi bagaimana Tuhan dari dosa, aku bilang. Dari dosa. Bagaimana jadi Tuhan Yesus bisa diselamatkan kalau begitu? Nah, kalau kita lihat, kalau manusia diselamatkan, konteksnya kalau manusia diselamatkan, artinya manusia itu diselamatkan dari dosa, kan? Nah, kalau kita bawa ke Tuhan Yesus, tapi manusianya tidak pernah berdosa, apakah kita bisa taruh statement ini, Itin? Tidak, Kak. Nah, tidak, kan? Bahkan yang kita tahu di Getsemani, apa yang terjadi, Itin? Waktu di Getsemani, Tuhan mengambil dosa manusia, ya. Nah, di Getsemani, Tuhan mengambil dosa manusia sama dengan di situ malah Tuhan Yesus disatukan, kan, Itin? Iya, disatukan dengan dosa. Tuhan Yesus di situ malah disatukan dengan dosa. Dan itu apakah bertentangan bahwa kalau manusia kan diselamatkan dari dosa artinya dipisahkan. Sementara Tuhan Yesus dia nggak berdosa tapi dia yang disatukan dengan dosa. Nah, bagaimana ini? Nah, jadi dan ini Tuhan Yesus disatukan dengan dosa sama dengan bertentangan dengan definisi. Nah, kalau selamat itu dipisahkan dari dosa, kan? Nah, artinya apakah kita benar-benar bisa bilang bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia itu diselamatkan? Menyelamatkan. Karena dia hidup bisa menyelamatkan. Kalau dia mati, karena dia selamat tujuan, dia bisa menyelamatkan. Kalau dia nggak selamat, dia nggak akan bisa selamatkan. Nah, artinya kita tidak benar-benar firm atau bisa bilang atau benar-benar firm untuk bilang bahwa benar-benar
Artinya kita Form ya apa, Pak? benar Ini, Pak. Form apa? benar-benar bisa bilang dengan firm kalau Tuhan Yesus diselamatkan. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, kan? Sementara kalau diselamatkan itu ya punya konteksnya berdasarkan Matius 1 ayat 21, diselamatkan dari dosa. Kayak menarik. Artinya kalau gitu, kalau kita lihat berdasarkan tadi ayat Filipi 2 ayat 8, di mana Tuhan Yesus menurut sampai mati di kematiannya di kayu salib, artinya yang tersedia di kayu salib itu apa? Kita mau tanya Anti Esther Sutardi. Selamat pagi, Anti. Halo, pagi Yud. Pagi, Anti. Ya. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus kan berdasarkan Filipi 2 ayat 8 tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus buktikan dia menurut sampai mati, kan? Iya. Matiannya di kayu salib. Nah, artinya di kayu salib ini apa yang tersedia, Anti? Yang tersedia adalah dia menurut sampai mati karena dia percaya kepada Bapa. Menurut sampai matinya Tuhan Yesus ini menjadi apa, Anti? Menjadi pola kita. Menjadi pola, dan pola apa? Pola keselamatan. Pola hidup bagaimana supaya selamat gitu. Itu menjadi pola keselamatan, kan, di mana siapa yang mau selamat harus berlaku seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu menurut sampai kematiannya, kan? Iya. Pola keselamatan di yang Tuhan Yesus sudah berikan, yaitu menurut sampai mati. Itulah polanya. Dan ini available, berarti available-nya sejak kapan? Available-nya semenjak di kayu salib, ya. Artinya pola keselamatan ini berarti available sejak kayu salib, kan? Iya. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dan mati sebelum peristiwa kayu salib? Kalau kayu salib ini kan 31 AD. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dan matinya sebelum 31 AD? Apakah mereka bisa selamat? Karena pola keselamatannya baru tersedianya di kayu salib. Mereka orang setelah kayu salib, ya memang sebelum kayu salib mereka harus menurut seperti apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu mereka harus sembelih domba yang melambangkan kayu salib itu. Jadi kalau kita lihat, thank you Anti. Ya. Kalau kita lihat dari kasus pertama, di mana manusia pertama Adam. Waktu Adam berdosa, dan Adam hidup matinya sebelum kayu salib, kan? Jadi Adam termasuk orang-orang ini. Kalau kita lihat
Adam ini dia bagaimana dia punya ungkapan penurutannya untuk orang-orang yang ada di zaman sebelum kayu salib. Dia ungkapkan dia punya penurutannya dengan apa? Menyembelih domba seperti kan Abel, kan dia menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Sembelih domba dan Kain tidak. Domba ini dan juga seperti Abel kan? Iya. Adam, Abel, dan juga yang lainnya. Mereka sembelih domba, dan sembelih domba ini adalah pengungkapan apa, Mak? Kita mau tanya Mak Linda di Sonder. Pengungkapan iman. Pengungkapan iman aja, Mak, atau mau ada terusannya? Iman akan apa imannya? Iman yang sampai iman yang sampai yang lengkap istilahnya ya. Oke. Pengungkapan iman yang lengkap, Mak Mila. Dan kenapa bisa dikatakan lengkap, Mak? Dia punya lengkapnya, apa yang menjadikan itu lengkap? Karena iman pengharapan yang tidak kelihatan toh. Oke. Jadi ke pengungkapan iman berdasarkan ayatnya di mana, Mak? Kita mau tanya, Mak. 11:1. Kita buka, dia punya ayat di Hebrew 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Kita mau isi dia punya ayat ya. Iman, dan kalau sembelih domba artinya pengungkapan iman, artinya sini. The substance of things yang diharapkan dan bukti. Nah, kalau bukti ini kelihatan kan, Mak? Nah, buktinya itu yang kelihatan apa kalau gitu? Dan domba itu. Sembelih domba kan? Sembelih domba. Bukti yaitu sembelih domba, di mana sembelih domba ini adalah bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, apa yang nggak kelihatan, Mak? Salib. Itu dia. Kayu salib. Artinya, waktu Adam, Abel, dan orang-orang yang hidup sebelum 31 AD, mereka melakukan penyembelihan domba yang adalah pengungkapan iman akan peristiwa kayu salib, walaupun ini belum terjadi. Yang belum terjadi, kan? Jadi, untuk orang-orang yang hidup dan mati sebelum 31 AD, pengungkapan iman penurutan mereka dalam mereka punya kehidupan adalah untuk orang yang berdosa, dia harus sembelih domba. Pengungkapan iman. Lalu, kalau kita lihat, jadi bagaimana mereka yang sembelih domba ini, yang pengungkapan imannya melalui sembelih domba, itu bisa selamat. Nah, tadi karena kita punya pembahasan berdasarkan Revelation 12:10, kata salvation-nya kan? Jadi bagaimana mereka bisa selamatnya?
wabarakatuh, Kak. Bagaimana dia punya keselamatan untuk orang-orang yang hidup dan mati sebelum 31 AD, sebelum kayu salib. Habis. Kita mau tanya selamat pagi PT Kleak, ini Om Alex ya? Ya benar saya. Oke, Om Alex. Jadi bagaimana Om Alex? Bagaimana dia punya keselamatan untuk orang-orang yang hidup dan mati sebelum kayu salib? Kalau pola keselamatannya kan tadi berlakunya baru di kayu salib. Lalu apakah mereka orang-orang seperti itu mereka selamat? Bagaimana? Coba ulang pertanyaan, Pak. Bagaimana? Ulang pertanyaan, coba. Oke. Jadi kan dikatakan ada orang-orang yang hidup dan mati sebelum kayu salib itu seperti Adam, Abel. Mereka kan ungkapkan mereka punya iman dengan sembelih domba. Lalu apa hubungannya dengan keselamatan dan sembelih domba? Bagaimana keselamatan yang untuk orang-orang ini? Apakah mereka dapat keselamatan? Pertanyaannya apakah mereka dapat keselamatan? Dan baru Itu pertanyaannya. Dan baru setelah dapat atau tidak, bagaimana? Pertanyaannya dapat. Apakah mereka dapat keselamatan? Dapat. Dapatnya bagaimana, Om Alex? Bagaimana mereka bisa dapat? Tadi sudah dibilang bahwa mereka dapatkan itu melalui iman mereka ya, iman mereka walaupun belum peristiwa kayu salib ya, belum ada dari kayu salib. Jadi melalui iman mereka yang lengkap itu, ya, iman mereka yang lengkap. Artinya ada penurutan mereka yang lengkap terhadap perintah Tuhan, ya, perintah Bapa kepada mereka. Lah yang membuat mereka selamat, walaupun cuma sembelih domba. Oke. Apakah Om Alex mau berikan dia punya ayat? Di mana Om Alex? Apa Om Alex sudah ingat dia punya ayat? Ayatnya? Ayat yang Om Alex baru katakan bahwa walaupun sembelih domba, tapi itulah pengungkapan iman yang lengkap sama dengan penurutan yang lengkap yang membuat orang-orang ini mendapat keselamatan. Ya, itu 1 Petrus 1 ayat 9. Kalau ini kemarin saya tadi punya. Terima kasih Om Alex. Iya, benar. Terima kasih. Sama-sama. Jadi di 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, menerima akhir dari imanmu atau menerima hasil iman yang lengkap, di mana itu adalah the salvations of your souls. Jadi, kalau dia punya iman yang lengkap, membuat kalau ada iman yang lengkap, walaupun hidup sebelum kayu salib, dia akan menerima keselamatan. Itu dia. Artinya dia akan selamat walaupun dia hidup sebelum kayu salib dan dia ungkapkan dia punya penurutan dengan kayu salib.
Nah, artinya ada yang selamat walaupun belum ada kayu salib kan? Karena mereka sudah punya iman kalau gitu. Artinya mereka inilah orang-orang yang selamat walaupun belum ada kayu salib. Karena mereka sudah ada iman yang diungkapkan dengan sembelih domba. Lalu kita mau tanya pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Citayam. Apakah Citayam bisa dengar? Bisa ya. Selamat pagi Om Bram. Om Bram, jadi kan berarti artinya ada yang selamat kan? Walaupun belum ada kayu salib. Karena mereka sudah ada iman yang mereka ungkapkan dengan sembelih domba. Ya. Lalu pertanyaannya, apa gunanya kayu salib? Apa gunanya kayu salib kalau ada orang yang selamat walaupun belum ada kayu salib? Yang kayu salib membuktikan bahwa dengan menyembelih domba atau kayu salib melengkapi dengan menyembelih domba itu bisa selamat. Nah, dan ini adalah dan mereka sembelih domba itu sama dengan iman kan? Betul. Nah, artinya kalau iman itu kan adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Nah, betul. Yang kita percaya walaupun belum kelihatan itu dan kepercayaan itu kita ungkapkan adalah apanya yang belum kelihatan, Om Bram? Peristiwa apa yang belum kelihatan tapi kita sudah percaya dan kita bisa ungkapkan dengan kita sembelih domba? Keselamatan ya, salib. Hah? Bagaimana? Keselamatan. Oke, jadi coba ya. Gunanya kayu salib kalau orang ini mereka beriman dan imannya itu diungkapkan dengan sembelih domba. Dan berdasarkan Ibrani 11 tadi, iman definisinya adalah bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatannya ini apa, Om Bram? Iman. Kalau iman kan dia punya bukti. Buktinya dia beriman itu kan dari sesuatu yang kelihatan. Dia punya buktinya itu kan sembelih domba. Nah, sembelih domba itu pengungkapan dari sesuatu yang nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan itu? Kayu salib ya. Itu dia kayu salib. Jadi apakah dengan adanya kayu salib, walaupun peristiwa kayu salib ini belum terjadi, itu yang membuat mereka bisa beriman, kan? Betul. Makanya mereka sembelih domba. Iya. Nah, kalau nggak ada kayu salib, apakah mereka sembelih domba? Tetap harus ya. Kalau nggak ada kayu salib, artinya nggak ada sesuatu yang diharapkan, kan? Jadi apakah kalau nggak ada kayu salib, nggak bisa ada iman? Iya. Nah, itu dia. Jadi, kalau tidak ada kayu salib, tidak ada sesuatu yang diharapkan, artinya tidak ada iman. Karena iman adalah bukti dari sesuatu yang diharapkan. Ya. Artinya, kayu saliblah yang membuat
ada iman. Walaupun kayu salib ini belum terjadi di zaman mereka. Oke, kita lanjut lagi. Thank you. Oke, terima kasih Om Bram. Iya, Anti? Jadi kayu salib di sini pengharapan juga ya? Iya. Dengan iman. Bagi orang-orang seperti Adam dan juga yang lain yang hidup sebelum kayu salib, walaupun mereka belum lihat itu peristiwa kayu salib terjadi, tapi mereka buktikan mereka punya iman bahwa akan ada kayu salib dengan mereka sembelih domba, kan? Iya. Itu dia. Iya. Halo Yud. Iya. Kalau tidak ada kayu salib gimana Yud? Nah, kalau nggak ada kayu salib, apakah artinya nggak ada sesuatu yang diharapkan? Oh, iya, iya. Kalau nggak ada sesuatu yang diharapkan, jadinya nggak ada iman. Karena iman itu kan harus ada iman, sesuatu yang diharapkan, kan? iya. Walaupun belum terjadi. Ya. Artinya, kayu salib itulah yang membuat ada iman. Jadi, kalau kita gambar misalnya di sini. Nah, lalu dia punya kayu salib. Lalu dia punya kayu salibnya di sini. Cross. Dan orang-orang yang hidup di sebelum kayu salib ini, ada Adam, Abel, dan juga yang lainnya. Mereka belum lihat kayu salib ini kan yang ada di depan mereka. Iya. Nah, di situ mereka ungkapkannya dengan sembelih domba. Ini adalah pengungkapan iman, kan? Nah, jadi pengungkapan iman akan kayu salib yang belum terjadi. Jadi mereka ungkapkan mereka punya iman akan peristiwa yang belum terjadi, di mana itu adalah kayu salib. Nah, ini dia. Nah, jadi kayu saliblah yang membuat orang-orang ini bisa ada sesuatu yang diharapkan untuk menghasilkan iman. Lalu, kalau kita lanjut lagi. Kayu salib itu secara linear, kita mau tanya. Tante Dia, selamat pagi Tante Dia. Kayu salib secara linear sama dengan apa Tante Dia? Sunday law ya. Nah, sama dengan Sunday law. Ini secara linear. Artinya Sunday law itu berarti peristiwa yang walaupun belum terjadi itu ditunjuk sebagai pengharapan orang-orang yang hidup sebelum Sunday law, kan? Itu adalah artinya Sunday law ini peristiwa yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Artinya, berarti berdasarkan Mrs. White tulis juga, waktu nanti Sunday law terjadi, di mana itu sudah terlebih dahulu diamarkan oleh orang-orang beriman, membuat Gentiles akan percaya, kan? Akan membuat Gentiles akan percaya akan sesuatu yang walaupun belum terjadi, tapi sudah terlebih dahulu dibilang oleh orang-orang yang beriman ini.
Dan yang membuat Gentiles bisa percaya itu waktu Sunday Law-nya terjadi atau waktu dia punya time setting terjadi. Nah, waktu dia punya peristiwa Sunday Law terjadi kan, artinya bedanya kayu salib dengan Sunday Law, beda kayu salib dengan Sunday Law. Kalau kayu salib ini ada dia punya hitungan kan, berdasarkan Daniel 9 ada time setting. Tapi kalau Sunday Law sudah time no longer. Time longer. Time no longer. Di mana time no longer ini membuat peristiwa yang sudah dinubuatkan seperti Sunday Law itu menghasilkan apa? Menghasilkan iman kan? Karena orang-orang yang beriman mengharapkan peristiwa yang belum terjadi ini. Mereka beriman akan peristiwa yang belum terjadi. Artinya itu artinya Oma Pop, kita mau tanya. Selamat pagi Oma. Artinya kalau tidak belajar nubuatan, apakah bisa ada iman, Oma? Tidak ada. Kalau tidak belajar nubuatan, tidak bisa ada iman kan? Karena bagaimana mereka mau ada iman kalau mereka nggak mau belajar sesuatu yang membuat mereka bisa berpengharapan, ya kan? Nah, itu dia. Artinya orang-orang yang memiliki iman adalah mereka yang belajar nubuatan. Dan kalau kita lihat berdasarkan Great Controversy, berdasarkan GC 594. 594 halaman ya. Kita mau buka dia punya kutipan. GC 594 titik 1. Ini dia, the events. Nah, di sini kita lihat the events connected with the laws of probation. Kalau ada events, ada apa? Juga ada work of preparation. Di mana events ini sudah dengan jelas ditunjukkan, di-present, atau di-reveal. Tapi banyak yang seakan-akan orang ini nggak tahu apa-apa, seakan-akan events ini nggak pernah ditunjukkan dengan jelas. Padahal semuanya itu sudah dengan clearly, sangat jelas dipresentasikan. Nah, apakah orang-orang yang nggak memiliki pengertian ini karena mereka nggak belajar apa? Karena mereka tidak belajar nubuatan, kan? Dan karena mereka nggak belajar nubuatan, artinya setan rampas mereka punya impression yang membuat mereka bisa apa, Itin? Selamat, menjadi bijaksana dan selamat. Nah, wise unto salvation. Nah, apakah ini kata kuncinya kan yang tadi kita bawa dari Revelation 12? Salvation. Dan membuat mereka tidak akan siap waktu karena nggak belajar. Itu dia kan. Karena nggak belajar, seakan nggak tahu padahal sudah dikasih tahu. Artinya
itulah yang membuat mereka foolish dan mereka nggak siap waktu time of trouble datang. Yang tidak belajar nubuatan, kalau tidak belajar nubuatan sama dengan kalau tidak tahu events kan? Kalau tidak mengerti events, mereka mungkin lihat 9/11 tapi nggak tahu kan? Nggak ngerti apa hubungannya 9/11 dengan keselamatan karena nggak belajar nubuatan. Karena mereka tidak tahu nubuatan. Itu dia. Artinya mereka nggak mengerti karena nggak belajar nubuatan membuat mereka foolish unto salvation, bukan wise, dan foolish ini unready, dan yang unready itu tidak selamat. Nah, itu dia. Karena yang foolish nggak selamat kan, mereka nggak bisa masuk perkawinan. The marriage. Nah, itu dia. Artinya kalau kita aplikasikan ini ke zaman orang-orang sebelum kayu salib, mereka punya work of preparation ini sama dengan apa? Itin. Potong domba. Sama dengan beli domba. Membeli domba kan, Itin? Iya, Kakak. Ini yang membuat mereka siap. So ready. Dan kita sudah mau berakhir di kita punya pelajaran hari ini sebentar lagi. Dan berdasarkan Filipi 2 ayat 12 dan 13 dikatakan di situ adalah work out your own salvation. Nah, ini ada dia punya salvation kan? With fear and trembling, for it is God which worketh in you. Nah, jadi ada berapa yang berperan? Kita mau tanya Oma Pop. Jadi ada berapa Oma yang berperan? Menurut apa ini? Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 dan 13. 12. Ada berapa yang berperan, Oma? 2, no? 2. Siapa saja, Oma? Yang berperan adalah 2. Kita harus mengerti dan harus melakukan. 2 yang berperan dalam keselamatan. Kita. Yang pertama adalah yang workout. Kalau yang workout ini siapa, Oma? Manusia atau Tuhan? Kalau dikatakan workout, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, dengan takut dan gentar. Nah, itu siapa yang kerjakan? Manusia kan, Oma? Iya, manusia. Lalu di ayat 13 dikatakan karena Tuhanlah yang bekerja di dalam kamu. Nah, ini bagian siapa, Oma? Tuhan mengerjakan. Bagian Tuhan kan? Iya, bagian Tuhan. Artinya manusia yang work out, Tuhan yang work in. Dan kalau kita lihat workout ini diungkapkan salah satunya dengan sembelih domba, dan Tuhan punya pekerjaan adalah menggenapi dia punya apa? Kayu salib. Itu dia. Nah, artinya Itin, kalau sembelih domba tapi nggak ada kayu salib, bisa nggak Itin? Tidak bisa. Kalau ada kayu salib tapi nggak sembelih domba, selamat nggak Itin? Tidak, Kakak Lut.
Nah, artinya harus dua-duanya kan? Nah. Artinya harus ada dua-duanya. Baru ada keselamatan. Kalau hanya salah satu, nggak bisa selamat. Nah, itu dia. Karena salah satunya akan menjadi sia-sia. Nah. Lalu, kita sudah mau berakhir nih, kita punya ini pertanyaan terakhir. Nah, kapan mereka ungkapkan mereka punya iman dalam mereka punya kegiatan penyembelihan domba ini? Apa kita mau tanya? Ungkapkan sebelum kayu salib. Artinya kapan saja mereka hidup kan? Iya. Nah. Sampai kayu salib. Sebelum kayu salib. Dan pengungkapan iman ini, pengungkapan iman atau mereka punya penurutan diungkapkan selama mereka hidup. Artinya kapan saja, walaupun belum ada kayu salib, tetap bisa mengungkap. Berarti kalau dikompitin selama jangka waktu kan sebelum TNL berlaku. Nah. Dari Artinya berdasarkan yang sudah kita pelajari, berarti ada yang selamat sebelum kayu salib kan? Ya. Nah, tapi yang kita tahu ada peristiwa apa di Oktober 22 1844? Kita mau tanya, ada Opa Johan. Selamat pagi, Opa. Lagi Yud, sorry ada ke belakang sedikit tadi. Iya. Jadi ada peristiwa apa, Opa, di Oktober 22 1844? Sehubungan dengan topik pembicaraan ya? Yang sudah kita pelajari selama ini, ada peristiwa apa di Oktober 1844? Peristiwa point time no longer dan perhitungan time sebelumnya ya. Oke, nah Ini berdasarkan masalah kita itu ya? tahu, Oktober 22 ini Tuhan Yesus kemana, Opa? Oh, ke bilik maha suci. Tuhan masuk most holy place, dan ya. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan apa? Oh, penghakiman ya. Nah, ada judgment kan? Judgment. Ada judgment ya, yang dimulai dari judgment apa? Orang-orang yang mati ya. Of the dead. Jadi ya, Opa. Nah, ya. Tapi pertanyaannya, tadi kan kita sudah simpulkan sebelum kayu salib, artinya sudah ada orang yang selamat kan? Karena Betul. Mereka sudah lakukan, mereka punya pengungkapan iman. Lalu apa gunanya penghakiman yang ada di Oktober, yang terjadi sebelum Oktober 22 1844 ini? Kalau di antara orang yang mati ini sudah selamat. Iya. Iya, iya. Itu kan yang jadi dia punya pertanyaan. Betul. Yud, ya, Opa. Judgment itu adalah penghabisan titik air mata yang sisa bagi orang yang menjudge, karena kadang-kadang sulit agak diterima kita menjudge Tuhan ya. Kita menjudge Tuhan. Bisa kedengaran, Yud? Bisa, Opa. Kita kayaknya kita ulang dulu, baru Tuhan dapat. Gimana? Ada yang masuk? Silakan. Oh, ada suara Om. Nah, Opa, itu izin memute ya dulu, Opa. Oh iya. Yang
kita pelajari bahwa sesuatu yang kayaknya nggak bisa diterima secara manusia, bahwa kita akan menjudge, bukan menjudge orang yang berdosa, tapi menjudge Tuhan. Itu dia. Itu kenapa harus, jadi kita jadi jadi saksi atau apa nih? Juri, menjadi juri. Apakah benar keputusan Tuhan kemungkinan menjudge ayah kita, anak kita, suami kita yang memang kita tidak sangka ya, tidak bisa selamat, yang dulunya kita secara natural lebih baik dari kita gitu ya. Nah itulah tetesan mata terakhir tuh. Kalau membayangkan itu sesuatu yang makanya akhirnya keselamatan itu adalah pribadi dengan ada judgment ini. Pribadi, bukan karena orang tua, anak, siapapun, pendeta pun, Randy sekalipun yang selalu menggait kita. Pribadi kita. Oke, jadi Tuhan yang menjudge, kita menjudge Tuhan loh. Apakah yang dia putuskan itu adalah benar? Waktu buka buku katanya, oh iya ya. Artinya ini kan yang kita tidak sangka gitu ya, benar. Oke, gitu yuk barangkali menjudge. Mantap Opa, terima kasih Opa. Ya, makasih. Artinya yang dihakimi adalah Bapa. Untuk kenapa kita bisa bilang Bapa dihakimi? Untuk membuktikan penghakimannya itu salah atau benar berdasarkan catatan-catatan yang dicatatkan di buku surga. Amin. Dan apakah ada dia punya kutipan kan, di mana di surga ada dia punya ayat juga, di surga the righteous shall judge, dikatakan kan, the righteous shall judge. The righteous, orang benar akan menghakimi. Nah, buat apa orang sudah di surga, udah ada yang selamat, yang pasti selamat dan yang pasti hilang, lalu buat apa yang pasti hilang dihakimi lagi kan? Dan ini yang menghakimi adalah orang-orang benar, manusia yang ada di surga. Manusia di surga akan menghakimi. Nah, buat apa menghakimi orang yang pasti hilang? Seperti kalau orang itu sudah jelas-jelas bersalah, melakukan kejahatan, sudah pasti masuk penjara, lalu sudah sah lagi, sudah dipenjara, sudah divonis, kan, sudah divonis hukum mati. Lalu buat apa bilang lagi kamu akan dipenjara? Nah, terdengar nggak ada dia punya guna kan? Tapi artinya the righteous shall judge ini di mana manusia yang benar di surga akan menghakimi. Yang dihakimi adalah yang masih hidup, yang hidup ya. Nah, ini adalah penghakiman untuk lihat apa yang tadi Opa bilang? Keadilan. Keadilan, penghakimannya Tuhan kan? Iya. Di mana penghakiman Tuhan itu akan ditunjukkan. Dan semuanya akan mengakui bahwa penghakiman Tuhan itu memang adil dan benar, kan? Amin. Adil dan benar. Sehingga orang-orang yang nggak ada di surga pun mereka bisa tahu kenapa. Karena berdasarkan catatan buku surga, semuanya itu tercatat adil, bahwa karena catatan mereka yang terekam di surga lah yang membuat mereka nggak bisa masuk surga, atau yang membuat mereka bisa masuk surga. Dan itu akan dilihat oleh umat-umat Tuhan
yang selamat kan, mereka akan lihat buktinya sendiri bahwa memang penghakiman Tuhan itu benar dan adil. Yud, Ya, Opa. Jadi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, itu dia. Kalau kita bayangkan ini adalah pasti kita akan mengadili orang yang kita kenal, karena kalau kita tidak tahu yang sudah divonis itu siapa dia, kita nggak tahu. Tapi pasti mata kita akan terbelalak atau kaget yang kita baca bukunya adalah orang yang dekat dengan kita. Iya. Karena kalau orang kita tidak kenal, siapa sih? Ya kan? Pasti orang yang paling dekat dengan kita, yang tidak masuk surga itu, yang akan terjadi, kita bukan wah, kagum, hebatnya, tapi kita akan kaget dan air mata. Itu yang tadi, ya. Itu dia. Tetesan terakhir. Kayak kalau tidak salah ya, bagi orang yang selamat itu melihat keadilan Tuhan yang tidak ada tersembunyi sedikit pun. Itu dia. Mantap, Opa. Terima kasih, Opa. Dipunya. Iya, memang prinsipnya seperti itu. Itu prinsipnya. Ini yang Opa bilang tadi itu memang prinsipnya. Artinya ada keanehan ya. Atau ada keheranan ya. Terus saya bilang keanehan, keheranan yang terjadi. Tetapi itu baru itu dia punya prinsip ya, itu dia punya prinsip seperti itu. Tapi kalau dia punya kenyataannya ya seperti Saulus dengan Stefanus ya, macam Raja Nebukadnezar dengan Sadrak Mesak Abednego. Tiba-tiba kita ada sama-sama di sini, bukankah ini raja ini yang lempar kita ke dalam dapur api? Itu yang sudah pasti. Itu yang sudah pasti ini, yang sudah pasti. Ini yang sudah pasti. Ini yang pasti-pasti, kita bicara yang pasti-pasti ya. Artinya kita kalau yang seperti Opa bilang tadi itu punya prinsip, seperti itu. Tapi yang sudah pasti itu seperti itu. Ya, yang sudah pasti. Ya, yang sudah pasti ya ada dua contoh yang tadi itu. Ya, yang tadinya orang kafir tapi dia bisa kok ada di sini. Tadi bukankah dia yang lempar kita ke dalam dapur api 7 kali lipat. Nah, lalu Stefanus kok heran Saulus ada di sini. Bukankah dia ini yang aniaya kita dulu, saya dulu di Yerusalem. Nah, itu yang sudah pasti. Tapi dia punya prinsipnya seperti yang tadi dibilang. Iya. Atau mungkin ya. Mantap sekali, Om Alex, terima kasih. Dan ini kita mau ambil salah satu dia punya kutipan. Ini di Heaven. Dikatakan di sini, sebagaimana yang dibilang Paul, 1 Korintus 6 ayat 2, bahwa the saints shall judge the world. Di mana bersama Kristus mereka akan menghakimi orang jahat. Dan menghakiminya, lihat dia punya catatan-catatan mereka, dan lihat mereka punya perbuatan kan, jadi compare mereka punya perbuatan di bumi dengan catatan yang ada di surga. Dan yang membuat yang wicked itu nggak bisa masuk surga karena bergantung dari apa works yang mereka kerjakan kan. Dan itu semua di-record dalam the book of death. Nah, dan juga setan. Nah, setan sudah pasti hilang kan? Tapi dikatakan setan sudah pasti hilang. Yang sudah pasti hilang ini dijudge oleh Christ and his people. Nah, artinya apakah umat-umat Tuhan nanti his people di surga, judge dalam artian di sini bukan untuk menjudge Satan yang sudah pasti hilang, tapi untuk melihat bahwa penghakiman Tuhan yang membuat setan itu, yang keputusan bahwa setan itu pasti hilang, itu adalah keputusan atau penghakiman yang benar dan juga adil. Itu dia. Jadi ini salah satu dia punya kutipan bagaimana umat Tuhan akan
menghakimi bersama-sama di surga dan lihat dia punya buku-buku, catatan yang tercatat, dan kalau kita lihat penghakiman, kita bisa tahu kenapa alasannya orang-orang yang tadinya kita harapkan ternyata ada yang masuk, tapi ada juga yang enggak. Dan itu yang mengagetkan kan. Surprise ya. Ada juga dia punya kutipan di sini. God surprises dia punya nama di heaven. Dimana ini dia yang tadi Opa Johan dan Om Alex ada bilang, dimana banyak yang akan berada di surga yang orang-orang itu nggak sangka bahwa mereka akan di situ, dan yang paling nggak sangka itu adalah orang yang dikenal kan, seperti tadi waktu antara Stefanus dan juga Paulus, apakah Stefanus nggak akan sangka kan bahwa orang yang lempari dia batu akan berada di surga bersama-sama dengan dia. Itu adalah salah satu God surprises. Dan kita punya pernyataan terakhir berdasarkan pelajaran kemarin. Kalau kita lihat penghakiman, kita bisa tahu dengan jelas dan dengan adil bahwa berdasarkan penghakiman Tuhan yang benar dan adil, memang orang itu bisa atau tidaknya berada di surga. Tapi waktu umat-umat Tuhan melihat dirinya sendiri, waktu umat Tuhan melihat dirinya sendiri ada di surga, mereka bertanya-tanya, kalau dia nggak ada di surga karena dia punya catatan seperti itu. Tapi kalau saya di surga, karena siapa? Karena anak Bapa, Tuhan Yesus. Waktu lihat anak Bapa, itu anak Bapa yang sudah mati di kayu salib tebus manusia dan memberikan pola keselamatan, itulah yang membuat orang-orang itu bisa selamat. Dan untuk kita punya kutipan terakhir, penutupan renungan pagi kita hari ini, kita mau kasih kutipan di mana ini ya. Ini dia. Ini kita punya kutipan dan juga perenungan terakhir akan hal-hal surga. Dikatakan kalau kita pikir-pikirkan tentang hal surgawi, dan kalau kita nggak pikirkan tentang hal-hal surgawi, pengharapan kita in vain kan? Pengharapan kita sia-sia. Makanya dari itu kita mau kasih dia punya kutipan. Di sini ini perikop tentang heavenly atmosphere kalau nggak salah. Dikatakan sukacita juru selamat kita waktu melihat di dalam kerajaannya ada jiwa-jiwa yang telah diselamatkan melalui dia punya agony, dia punya penderitaan, dan dia punya humiliation tuh seperti kerendahannya itu. Jadi dengan Tuhan Yesus, segala penderitaan yang Tuhan Yesus alami di dunia, itu membuat Tuhan Yesus bisa berada dan sukacita bersama jiwa-jiwa yang selamat. Itu dia. Dan semuanya di sana akan berkumpul. Di mana malaikat-malaikat, umat Tuhan yang selamat, orang-orang kudus, juru selamat kita, yang umat-umat Tuhan yang hidup maupun mati dengan martir, semuanya akan bersama-sama di sana. Dan dikatakan di sini, and the best of all, yang terbaik dari semua, yang membuat manusia itu sangat bersukacita,
karena membuat manusia bisa berada di surga, our lovely Savior who suffered and died, yaitu juru selamat kita yang tercinta, yang telah menderita dan mati, yang membuat kita sekarang nanti maksudnya bisa enjoy kebahagiaan yang ada di surga. Itu dia. Jadi inilah kita punya renungan pagi pada hari ini. Biarlah renungan ini dapat menguatkan menguatkan kita dalam melakukan aktivitas kita hari ini untuk membuat semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bagaimana Sonder, Cece, atau Kak Bob, ada yang mau kasih tambahan? Atau sudah? Jadi ya, itu yang dibilang dulu kita di nominal. Artinya ini kita cerita kembali, tapi ini sebagai ini saja untuk memperjelas saja ya, bukan kita ambil gitu, bukan. Dulu kita di nominal ya, kita nyanyi lagu Sion nomor 224, adakah bintang di mahkota, segala macam. Itu lagu Sion nomor 224 ya. Lalu kita bilang, ini kau ini saya punya bintang. Habis lagi bintang, kau ini saya punya bintang. Lalu ini kan orang-orang yang biasa ya, katanya bawa tamu ke KKR semuanya. PT Soyak. Ya. Ya. Tetapi apakah kita harus pastikan dulu kita ada di sana? Ya, kita harus pastikan dulu. Jangan di dunia ini kita reka-reka, ini bintang saya, ini bintang saya, ini bintangmu dan bintangku. Ada lagu juga seperti itu, ya. Ada bintangmu dan bintangku, ya. Tapi kita tidak pastikan, parah juga kita. Ya. Jadi kalau pelajaran ini memang ini polanya itu memang pastikan dengan pola ini, kita pakai pola ini, kita harus pastikan kita punya kehadiran di sana dulu. Ya, jangan artinya ya itulah. Ini untuk memperjelas pelajaran pagi ini. Ya, artinya kita punya obsesi ya, kalau bahasa tingginya tuh kita punya obsesi, ambition yang segala macam, ini bintangku, ini bintangmu dan segala macam itu nggak bisa. Sekarang ini harus seperti itu. Harus pastikan dulu dan bisa menolong orang lain ya. Bukan kita juga mau selfish, itu bukan selfish. Kita tidak bisa mau ini. Harus itu udah dibilang katanya kita menolong orang lain untuk juga sama-sama di sana. Nah itu. Menolong orang lain supaya ada di sana itu baru betul. Jangan kita punya mahkota ini direbut oleh orang lain, nah bahaya lagi. Itu bahaya lagi. Kita punya mahkota direbut berarti bahaya. Menolong orang lain supaya bisa ada juga di sana. Ya, dengan prinsip yang ada, dengan pola yang sudah ada. Kita bisa menolong orang lain dengan pola yang kita buat, tidak bisa dengan menggunakan pola yang sudah ada sekarang kita belajar. Ya, tapi kira seperti itu. Mungkin dia punya penjelasannya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Uncle Alex, terima kasih atas tambahannya. Dan kita akan segera menutup. Kita punya review pagi. Kakak Ruth sudah putus.